Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Salon sing lor kurang banter, salon sayap lor kurang munggah volumene sing lor. Allah kasih manusia dua sifat. Dua mata maksud saya. Pertama, mata yang berkenaan dengan jasmani disebut ainul basyariyah. Itu untuk menyaksikan, bersaksi, melihat sesama makhluk. Salon sing lor gedekno. Lewat volume nang mixer kan ada bagian yang utara. Ainul basyirah itu untuk melihat, bersaksi terhadap sesama makhluk. Ainul basyariyah maksudnya, mohon maaf, ini mata untuk melihat, bersaksi hanya pada makhluk. Bon iki sampai kunci. Yang nomor dua adalah ainul basirah. Itu mata untuk bersaksi, melihat hanya terhadap Allah. Saya ulang, kita manusia dikasih Allah dua mata. Satu mata yang ada kaitannya dengan jasad disebut ainul basyariyah, untuk bersaksi, melihat terhadap sesama makhluk. Yang kedua adalah mata yang diberikan Allah, diletakkan Allah ke dalam ruhaniyah. Ini disebut ainul basirah, khusus untuk bersaksi, melihat terhadap wujudnya Allah. Kedua wujud tersebut, baik wujudnya makhluk maupun wujudnya Allah, ini proses akan tampak dan nyata manakala di situ Allah meletakkan nurullah dan nur makrifat. Nurullah itu ada kaitannya dengan jagat dunya niki, Pak. Bahasa sederhana secara akal, dunia ini akan terang
manakala Allah menyalakan nurnya yang berkenaan dengan dunia, apa? Matahari. Kalau malam berarti listrik. Dengan cahaya itulah maka Anda akan bisa bersaksi, Anda akan bisa melihat. Mata dohir ini terhadap sesama makhluk. Jikalau tidak dikasih Allah cahaya yang disebut nurullah dari matahari pada waktu siang hari, maka jagat dunia ini terasa gelap. Tatkala dunia ini terasa gelap, tidak ada cahaya listrik, cahaya korek api atau api, maka seluruh makhluk di dunia ini khusus manusia pekerjaannya akan deladap. Tahu deladap? Apa? Enggak kelihatan, alias gelap gulita. Jagate wis peteng, mata kita itu buta, itu namanya peteng dedet. Bahasa Indonesia gelap gulita. Berkenaan dengan cahaya ini, kita akan membahas pasal 114 dalam kitab Hikam. Tetapi sebelumnya saya lanjut sedikit lagi cahaya makrifat. Ruhaniyah itu juga punya jagat, Pak. Punya makom, punya tempat. Seperti halnya jasmani ini tempatnya di dunia makom muhadoroh atau tempat kasunyatan. Kita akan bisa tampak dan nyata wujudnya makhluk yang lain dikarenakan memang ada unsur cahaya, unsur cahaya. Akhirnya jadilah dunia ini terang bagi kita yang tidak buta. Tapi bagi kita yang buta, bentero koyo opo srengenge, kita tidak akan pernah tampak. Akhirnya kita tidak bisa membedakan mana jalan, mana jurang, kita nggak tahu. Padahal cahayanya sangat benter. Oh, bahasa Indonesia benter, Pak. Sangat terang. Maklumono SD ra lulus. Terus bagaimana Ainul Basyirah, mata hati kita, mata ruhaniyah kita? Sama sebetulnya, tidak ubahnya seperti mata zahir. Cuman yang dipandang itu beda. Allah juga akan memberikan cahaya dalam hati yang disebut sirul asrar, yang disebut cahaya makrifat, yang cahaya makrifat itu didatangkan di dalam jagatnya hati supaya ruhaniyah itu tidak jalannya tidak deladap, nggak ngawur gitu loh. Perkara yang menggelapkan hati itu
sudah disingkirkan oleh Allah. Yang kedua, cahaya makrifat dinyalakan Allah, maka yang tampak dan nyata itu bukan selain Allah dalam hatimu, tetapi wujudnya Allah. Tak unggahnya sak strip didik gas ya. Urusan dasmu ngelu dudu urus aku. Gini, cahaya makrifat yang Allah nyalakan dalam hati seorang hamba hanya hamba yang dikehendaki. Ojo dumeh duwe nasab apik. Nasabku nyun sewu, garis lurus keturunan Rasulullah. Nasabku wali iki wali itu. Sampai nojo kakean cocot. Ya. Nasab itu gak ada hubungannya, Cuk. Mula joroyo ana nasab. Pikir nasibmu loh, gak ada makalah dalam firman Allah yang mengatakan tentang masalah nasab bisa menjamin Anda bisa makrifat Allah. Gak ada. Di dalam Al-Quran yang saya temukan itu hanya mayyasha, memakai isim nakirah umum, hamba yang dipilih, hamba yang dikehendaki. Tidak diomongkan nek nasabe bapak nek iku wali kutub, wali murid, wali apa iso. Mboten Pak, tidak, estu tidak. Bagaimana ketika saat kerasulan Rasulullah Muhammad di tengah-tengah kaum kafir Quraisy? Enggak diterima oleh orang-orang Yahudi. Enggak terima, enggak diterima. Muhammad ikut dari Bani Hashim. Mohon maaf, Bani Israel itu dari Yakub, ya, terus dari Musa. Mestinya saya yang duriahnya itu yang jadi nabi. Kabeh ku sak karepe Allah. Allah ngersakno si A, si B, walaupun tidak punya status, oke-oke saja. Kurang ekstrim bagaimana bapaknya Nabiullah Ibrahim, bukan tukang nyembah berhala tok, tukang gawe berhala, pembuat berhala. Kok iso putranya itu orang terpilih? Mohon maaf, sing fanatik dengan nasab, sekali lagi bukan berarti aku benci, ndak. Tapi tak ingat no, justru kenasaban itu bisa jadi yahjubuhum. Allah menghijabi dirimu karena nasab sehingga muncul takabur. Hatimu nek wis muncul takabur, ya ini hijabi hatimu nang Allah. Estu wis sing gegeran nasab ngaku-ngaku duriyah lereno, Cuk. Jane gak tegel aku ngomong, tapi nang mesos ya Allah hujat-hujatan. Insyaallah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ukurane ning atimu takwa nang Allah mingkol bin zahidin, bukan mingkol bin nasibin, nasabin ora eneng. Mingkol bin zahidin,
Buka di dalam surat Maidah ayat 27. Bagaimana di situ di sisi Allah? Minal muttaqin. Hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa itu apa? Hati yang sudah tidak merasa muncul akunya dirinya, yang berperan, yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, enggak. Tapi semuanya kembali la haula wala quwata illa billah, pun beres wis gak kakean danis. Mandek langsung nok medsos iku wis rangkul-rangkulan sepurane sing akeh, sepurane akeh. Ya, mari tak pisui ngene. Pun dan cahaya makrifat, nur makrifat itu hanya Allah kasih terhadap hamba yang dikehendaki, nggak ada urusan tentang nasab atau duriyah. Surat An-Nur 35 buka. Nek gak iso melek tak culek motomu. Allah sampun ngomong, Allah sampun dawuh dalam potongan ayat itu, nurun ala nurin. Bukaan ning Al-Qur'anul Qadim iki maksudnya di atas cahaya itu ada cahaya. Cahaya yang mana? Apa cahaya yang berkenaan dengan dunia atau hati? Apakah cahaya yang dimaksud nurullah ataukah nur makrifat? Bukaan kitab ning atimu iku sing wong biyen, wong dulu, orang dulu mengatakan kitab teles, kitab garing ini ki, kitab garing. Kitab teles niku kitab yang ada di dalam hatimu, yang disebut Al-Qur'anul Qadim. Bukaan An-Nur ayat 35. Ternyata nurun ala nurin ini adalah cahaya makrifat. Ditamsilke, ditamsilno, diibaratkan seperti gedung biskup. Kelis yang ada di proyektor itu nanti akan muncul gambar manakala didorong oleh listrik, yang listrik itu mengeluarkan cahaya, yang cahaya itu membawa gambar disampaikan di layar. Akhirnya kelihatan, oh lakoni ini. Lah itu loh maksudnya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Yahdillahu linurihi mayyasha, jelas mayyasha. Cahaya makrifat ini akan diberikan terhadap hamba yang dikehendaki. Cahaya ini akan menjadi petunjuk bagi hamba yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Az-Zumar 17:18. Lihat toh. Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Dialah Bapak Ibu yang sudah mendengarkan ajaran Allah lewat Rasulullah di jalur dinut tauhid, ajaran ketuhanan, lalu dia mengikuti dengan benar. Artinya apa? Petunjuk-petunjuk dinut tauhid, ilmu tauhid menjadi hidayah, menjadikan Anda faham. Oh ya, lalu jenengan ikuti, praktek nih. Artinya dipraktikkan dengan benar. Petunjuk apa di situ nanti yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kholwat, bagaimana cara dzikir, bagaimana cara sholat dengan benar, zakat dengan benar, bagaimana puasa dengan benar, bagaimana beleh sapi dengan benar. Mayu sapi ini tak sambani, tak beleh saiki yo, mboten. Ya wis nek ngono. Wis mangan sik. Jangan kula beleh niki wau, ya toh? Karepe iku ben sampean mangan iwak sapi, ya toh. Wis sok ae Sabtu ngarep ngene. Tasreke lah mulai kapan? Sampai hari apa tasreknya?
Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Kamis kita nah, Sabtu kita dahar. Ngoten. Wis ngoten mawon. Gak bingung-bingung, syariat yo gak salah, hakikatnya apa lagi. Nah, kemarin aku ngomong, nek aku kok gendeng tak beleh dino Sabtu. Lha wong gak gendeng ya. Sedina wong sapa ning polsek, Pak, kula. Nggih. Sapa ning polsek warga kula gewelut. Ya wis. Ya sudah, sampai ngaji tadi jam 10 mohon maaf. Be melok ngaji, jamaah mau sing ngundang. Jebron sing akeh. Bleng kula. Iya, ngrungokno dua belah pihak, wow. Tapi alhamdulillah saged damai. Ngoten. Saged damai. Warga kula dhewe wis ngene iki dadi lurah iki, Pak. Enak ya kecanda, gak enak ya. Ya untungnya saya sendiri juga apa namanya juga ada waktu tadi. Jadi mohon maaf. Dulu saya siap ngaji walimah, nggih, tonggo mburi niki lho walimahe sampak disusul kula. Lah kula pun lali pleng. Pun nurun utawi cahaya iku ala nurin di atas beberapa cahaya. Iki maksudnya cahaya ma'rifat. Nurun ala nurin iku yahdi, akan menjadikan petunjuk, akan diberikan petunjuk terhadap siapa? Sapa sing kei petunjuk Allah terhadap siapa? Man terhadap orang yasha yang digendaki Allah. Lah iki walaupun jenengan punya nasab bagus, darah biru lah ini ya, darah biru, darah putih, gak ono irenge belas. Tapi Anda tidak digendaki Allah, jangan harap. Kuncinya mek ngeten tok. Bunyo brono baik secara fisik maupun non fisik iku bisa menyebabkan munculnya hati takabur. Contoh fisik, omahe maglong-maglong ya toh, terus maneh loteng pisan, saingan ambek masjid. Aku lho rek asine kerasan turu nek nggone gubuk biyen aku. Cuman dirausak sampai arek-arek. Iku bisa menjadikan hati kita itu takabur. Bentuknya mana? Dalam hati saya merasa yang miliki rumah itu aku. Akhirnya merantak pamer nantinya itu riya. Ini adalah fisik. Lagi Anda kaya karena petani, kaya karena pedagang, kaya karena bisnismen, punya pabrik dan lain sebagainya. Mobilnya mewah-mewah, nek gak mewah moh. Loh, ini bisa menjadikan sumber munculnya takabur di dalam hati kita. Takabur itu apa toh Pak? Sombong. Sombong itu piye? Merasa diri kita yang kaya. Ini loh sombong. Bukan yang disebut sombong itu melaku ning embong pengkerik. Ya toh? Bukan itu, Pak. Hati kita merasa kalau kita yang memiliki, maka kita telah sombong pada Allah. Iki fisik. Non fisik jenengan apa? Punya kehormatan, status karena kepala desa.
Status karena jenengan disebut orang alim, karena jenengan berilmu. Loh, ini loh bisa memunculkan hati kita takabur pada Allah. Dan inilah yang akan menghijabi kita, menutupi hati kita, alias kita tidak akan pernah dijadikan Allah sebagai salah satu minhumul mukhlasin, orang yang dipilih, orang yang nggak mungkin. Lan jenengan bagaimana rumangsa sugih wong potongan jenengan kali kula niku nyatane melarat. Mboten saged. Bagaimana jenengan merasa alim wong nyatane sampean kali kula niku bodoh. Enak sini di mata Allah dadi wong melarat dan dadi wong bodoh. Kula nyun sewu, asline kula asal mil dadi jenengan ndukur aku nisar. Enak jenengan asline. Istilah bahasa dalam mobil, enak jadi penumpang daripada jadi sopir. Tanggung jawabnya gede dari sopir itu. Penumpang aman-aman saja turun. Kemarin juga turun tak enak. Mobil ono sing nitipi anyar pisan. Ya. Wis Gus sampean damel ngaos ngono. Oke, masuk. Ya napa gak masuk? Lah Alphati legrek ya. Ganti ya wis matur suwun. Itu semuanya juga Allah sing ngatur dhewe. Jenengan kali kula hanya bisa memakai fasilitas Allah gitu. Kita itu penikmat, Pak. Penikmat aslinya dhewe. Pun semua akan bisa menjadikan sebabnya hati kita takabur pada Allah, yaitu berupa dunia fisik atau materi fisik atau non materi. Dan itu kita tidak akan pernah dipilih. Jikalau kita tidak akan pernah dipilih oleh Allah, maka selamanya jagate hati kita akan menjadi gelap gulita. Cahaya wis gak teko, hati kita itu tertutup. Ada hijabnya itu tadi, sifat-sifat celah. Ini namanya gelap gulita. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, biar tidak seperti itu bagaimana? Masuklah kau di dalam surat Az-Zumar ayat 17-18. Syaratnya piye bisa masuk di dalam ayat itu? Masuk di dalam surat Ali Imran ayat 31. Ya, intine 31 itu ikutono ajarane Kanjeng Nabi, khususnya di jalur dinul haq. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Kitab garinge tak wocone, terus kitab telese tak terangke. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Ibnu Athaillah. Iki kitab garinge. Kitab telese sing dawuh iku Gusti Allah. Anara adz-dzawahira bi anwari atharihi. Cara Allah dunia ini biar terang, Allah memberikan cahaya zahiriyah. Cahaya zahiriyah disebut nurullah, wujudnya berupa cahaya matahari. Anara madangi sapa Allah
adzawahira ing jagat lahir. Iki berarti dunya iki jagat dohir jasmani sampean. Bi anwaril atharihi kelawan piro-piro cahaya labete Allah. Berarti nurullah maksudnya. Jasad kita punya mata disebut ainul basyariyah. Biar bisa berfungsi dan menyaksikan, melihat tidak gelap, maka Allah kasih cahaya tadi lewat cahaya matahari. Kalau malam berarti cahaya listrik barang. Tetapi ketahuilah wa anara asara ira bi anwari ausofihi. Lah iki yang menjadi bahasan kita. Dan ketahuilah Allah ketika saat mau memberikan dan menjadikan si hamba jagatnya hati ruhania itu biar terang, sebab kalau terang matanya bisa menyaksikan kebenaran. Al-haq berarti ay Allah, maka Allah memberikan cahaya yang disebut nur ma'rifat. Pun monggo kita proses. Kronologi Allah menyalakan nur makrifat di dalam hamba, hati hamba yang digendaki itu pertama, jenengan itu dimodali, jenengan dibekali dengan ilmu pengetahuan khusus tentang tauhid untuk mengesahkan Allah. Ini yang tiap Sabtu kita bahas. Di dalam ilmu tauhid itu Bapak Ibu akan memberikan petunjuk terhadap kita untuk mengetahui sumber biang kerok hati sampean gelap sebab apa? Nafsu. Akhirnya jenengan dikenalkan wujudnya nafsu. Al-Baqarah 208 dibuka. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu sak temene nafsu atau iblis lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang nyata. Pertanyaanku nanggone umat, mungsuhmu iku nyata. Yang disebut nafsu sudah ketemu belum? Mulai jagat timur sampai jagat barat jawabannya sama. Belum. Lu mana letaknya nyata kalau belum? Padahal ini awal wajib diketahui setiap diri manusia. Nafsu iku ya apa sih? Yang bagaimana? Cara rupa iku rupane kaya kopi apa kaya apa iki? Kaya teh ta kaya HP. Ngoten lho. Nek kopi tak ombene, nek teh ya tak ombe, nek rokok tak sedot, nek bojo jawe Pak, ora nutul-nutul, ngaji terus ora kober kula wis nutul ame Gusti Allah enak. Ngeten Pak. Jok guyu. Guyon Bu, ya guyon. Jadi kan gak stres. Oke, dikenalkan dulu nafsuku yang bagaimana, posisinya di mana. Tiap saat dia itu sembunyi di mana. Terus cara nipunya bagaimana dan seterusnya. Itu harus jenengan kenali. Saya tidak mengatakan
bentuk jenis-jenisnya kesuwen, umur sampean wis tuwek-tuwek, paran yo arepe mate kesuwen, tak ringkes dadi siji. Nyatane nafsu iku ngene lho, di mana di dalam hatimu kok isih muncul iman, makhluk itu bisa berperan. Kuwi merasa mengakui dirimu yang melakukan, sing ngaji, sing sholat, sing macam-macam, sing nyambut gawe, sing ngingoni bojo, wis macam-macam, ya iku nafsu. Contoh, jenengan sholat, kok ning ati jenengan iku ngakoni beriman, merasa keakuanmu yang melakukan iku lo nafsu. Blegere raimu. Lo wis paham ya? Di dalam ayat innahu iku ada yang memaknani nafsu, innahu ada yang mengartikan iblis, berarti Anda lho ngoten mawon. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nafsu membisik di dalam dadamu, lah nafsu itu mendo-mendo jin, minan nas juga mendo-mendo menungsa. Lho nyata toh? Nyata. Intine mek ngene tok. Kalau saya mengajak hatimu untuk membahas, untuk kuarahkan terhadap selain akad, berarti hakikate wujud kula niki wis. Paham nggih? Oke. Yaiku nafsu. Kata Rasul, umatku sok iku akan menghadapi jihadul akbar, jihad yang besar, perang yang besar. Yaiku maksudnya mujahadatun nafsi, merangi hawa nafsu. Niki nek wis sampean kenal dan sudah tahu itu nafsu, maka ternyata nafsu itu ndelik di dalam setiap amal, setiap laku, baik laku yang kita sebut sebagai ibadah, sholat, zakat, poso, haji, korban. Lalu di situ ada kepentingan nafsu. Tinggal pertanyaannya, Anda sudah tahu itu nafsu, sudah tahu ndelik di situ, apakah Anda ingin untuk melemahkannya atau tidak? Terserah Anda. Sebab gara-gara inilah Bapak Ibu, hatimu itu tidak akan pernah Allah nyalakan yang namanya cahaya makrifat. Nggak bisa. Dohiri ketok awapik Pak. Napa? Mimpin tahlil. Wow. Mimpin tahlil. Bacaannya Qur'ane fasihnya luar biasa. Makharijul hurufnya itu enggak ada sak rambut sing salah, enggak ono. Wis tah 100% apik. Tapi ning jero atiku aku isih ono karep pengen disawang wong. Semua itu muncul gara-gara hatiku merasa aku yang merasa melakukan sing mimpin mang. Ya Allah. Lha kalau nafsu ndelik ning kono. Enggak bisa sampean wacana ayat kursi terus kobong, enggak iso. Wong dia lo lebih fasih. Anda maca nyuwun maaf ya. Ayat kursi jadi untuk menyingkirkan, mengusir yang katanya mengusir setan, mengusir nafsu.
Nafsu luwih alim, Mbak. Wes tuh diguyu sampean. Kecuali Anda tahu musuh Anda sejatinya tahu. Terus dia sembunyi di mana tahu. Terus bagaimana cara untuk mendeteksi dan bagaimana cara mudah untuk mengalahkan? Buka dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Mudah sekali. Tergantung jenengan mau melakukan apa ndak. Tapi syaratnya sampean kudu yastami'unal qaula. Harus sudah hati sampean welcome ajaran Rasulullah ini. Kalau tidak bisa. Kok pengertian ayat itu keliru kabeh kok. Di situ dikatakan sebab ning ati bittikhadikumul ijlah. Di dalam hati kita ada kambing, ada sapi, bahkan anaknya sapi, sak putu-putune sapi kok jero hati. Oleh sebab itu faktulu anfusakum, patenono sapi-sapi iku. Makanya nek Ramadan Ramadan besar Dzulhijjah disembelih. Lu semuanya itu kinaya. Secara fisik kinaya. Artinya apa? Mengandung ayat sapi sing ono atimu lu belen. Ojo dijarne. Betul memang asalnya pedet, tapi kau biarkan makan terus akhirnya pedet menjadi sapi. Wis tambah rusak, tambah kuat jadi sapi. Faktulu carane, kalau kau sudah tahu wujudin nafsu, yaitu tadi, terus sembunyi di mana? Hanya satu, faktulu, patenono, podo mateni sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Artinya patenono rasa rumangsa keakuanmu sebagai makhluk yang bisa ini bisa itu, punya ini punya itu. Dasarnya mana? Jenengan kali lagi kalau harus melakukan itu, la haula wala quwata illa billah. Makhluk kita ini tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun, untuk melihat, bernafas, mendengar, berucap, apapun nggak bisa. Aslinya wala quwata, ini sering saya sampaikan. Ngerti ya nek sering saya sampaikan ini berarti nandakno umat iku kupinge kopoken. Wala quwata pun juga kekuatan nggak punya. Tapi kok bisa terjadi? Semuanya illa bila sumber datangnya dari urip dalam dirimu. Itulah yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Anda bisa melihat, mendengar. Mana tandane urip? Ya rohmu iku. Berarti roh iku bukan makhluk, bukan. Kalau jenengan sudah kehilangan roh, aran roh bukan. Kalau Anda belum kefanaan aran roh, berarti roh iku isih makhluk. Masih makhluk. Mengapa dikatakan masih makhluk? Karena keakuan dalam dirimu makhluk itu masih kuat, nafsu masih kuat. Jadi ya seperti itu. Wes, itu caranya, Pak. Dan itu lakukan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, bisa dengan berdiri, bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring, pun saenak sampean. Sebisa jenengan lakukan tindakan pemfanaan diri. Kalau itu sudah kau lakukan, maknyes akan muncul keakuan Allah dalam dirimu. Berarti Andalah golongan yang dikersakake Gusti Allah, dipasang cahaya makrifat. Berawal dari dzikir jenengan inilah Bapak Ibu. Sebab
Allah akan menyalakan cahaya makrifat jikalau hatimu selalu berzikir pada Allah. Dalam surat Al-Ahzab bahkan Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kurullaha dzikron katsiron. Dalam 24 jam ini gunakanlah kau berzikir sebanyak-banyaknya. Artine zikir eling, artine eling sadar, dengan bentuk merasakan, mengimankan bahwa semua apa yang timbul dan muncul, segala apapun yang berkenaan denganmu atau makhluk lain, sumbernya dari urip, itulah Allah Subhanahu. Wis gampang nggih? Gampang. Tinggal jenengan mau praktek apa enggak. Gak usah takut, tak elingno. Walaupun jenengan dihadapkan Allah proses gelap di alam tersebut, gak usah takut. Sebab nanti kalau alam gelap ini jenengan ini sudah lewati, mesti alam biar. Nek gak cocok, suweken cocotku. Ilong ke? Suweken. Yang penting sampai sesuai dengan petunjuk. Faktulu anfusakum. Makanya kemarin saya berbicara di Jember ya, persoalan kita gak dong khodur nang Allah itu karena belum melepas keakuan diri, titik. Tapi jikalau keakuan diri itu kau terlepas, maka dengan sekejap kekhuduran hatimu pada Allah dengan Tuhanmu saat itu juga terjadi. Tinggal jenengan mau praktek nih apa ora. Jadi cahaya makrifat itu datang dikarenakan jenengan selalu berzikir terhadap Allah. Yang kumaksud berzikir di sini adalah berzikir apapun tapi di dalam dirimu telah kefanaan makhluk dalam hatimu termasuk dirimu. Kemarin sudah saya sampaikan di Jember, tahapan zikir makomi wong zikir ono papat. Siji, ono wong zikir lesane tapi atine lali nang Allah. Nomor loro, atine zikir tapi atine durung ngerti sapa sejatine Allah. Nomor telu, ana wong zikir tapi rasa ning ati iku Allah terasa dekat. Iki berarti muraqabah wis. Yaiku la ilaha illa anta. Yang terakhir ada orang yang berzikir yang hatinya sudah kefanaan selain Allah, termasuk dirinya. Berarti dirinya gak ngaku-ngaku kalau yang berzikir dirinya, tapi yang berzikir itu Allahnya. Paham ya? Bon, dilanjut. Li ajli dalika afalat anwarut tawahiri walam ta'ful anwarul qulub wasarairi walidzalika qila asyair. Ngeten Pak, cahaya yang diberikan Allah terhadap jasmani dunya iki iku iso surup, bisa padam. Bentuke padam kalau datangnya malam hari, atau ghurubu syamsi tenggelamnya matahari, baru cahayanya itu hilang, maka gelaplah yang terjadi di alam